banyak udah datang. Aku kagetnya ramai banget, aku shock sekali dan deg-degan. Menjawab pertanyaan pertama bikin kenalkan dulu ya. Iya, boleh silakan. Aku mungkin anaknya walaupun imajinatif, aku tuh kayak bisa ngedetach gitu loh. Ini bukan, ini hanya ini dusta gitu. Jadi akhirnya aku kayak ini bukan. Nah itu pas suaranya Mbak Farah kan agak berbeda dengan Kak Feby ya. Ya. Tiba-tiba pas masuk suaranya Wahab kok mirip Oka Antara gitu loh. Sampai kayak loh kok lama-lama jadi masuk nih gitu. Dan akhirnya pas disuruh baca-baca doa-doa itu aku kayak lawan dengan baca ayat kursi dan At-Tahrim ayat 11. Wah, on karakter ya. Sebagai Dina. Ya, terus gimana proses produksinya yang sebegitu sulitnya di layar tadi, boleh ceritakan ke teman-teman media? Sebenarnya pas pertama kali baca skrip tuh kan aku udah baca ya akan ada fighting scene dengan the one and only gitu Kak Oka Antara terus sama Kak Feby Rastanti. Terus aku cuman takut aja sih gitu, takut aku tidak bisa menyeimbangkan mereka gitu karena aku di sini jadi kayak pahlawan kesiangan banget gitu kan, nolongin bocil sendirian gitu, kasian gitu. Tapi ternyata pas udah sampai di set mungkin kita juga nggak terlalu banyak tensi ya, kayak alhamdulillah aku sangat merasa terbantu karena kakak-kakak ini banyak membantu aku yang masih muda dan baru ini gitu. Kak Oka juga selalu menanyakan konsen gitu pada aku pas adegan pang itu dia kayak aduh Cila gue aduh gimana ya gitu loh, dia kayak selalu khawatir ini beneran aman apa enggak gitu. Aman apa enggak, akhirnya aku pakein lagi apa kayak apa sih namanya itu bukan kan bener maksudnya head cover safety pakai padding gitu. Dan itu pun pertama kalinya aku dapat adegan kayak gitu. Terus kata Kak ini pokoknya kalau sakit aku nggak mau lagi ya, kalau sakit aku nggak mau lagi. Tapi ternyata nggak sakit dan aku malah mau lagi. Ternyata dia jadi take 2 biar lebih bagus. Jadi ketagihan ya malah ya. Hati-hati ya Cil. Kok dia suka disiksa di lama-lama. Bukan begitu maksudnya. Bukan gitu. Berarti sebagai produser harus mengakomodir safety dari para pemain juga ya tentunya. Tentunya itu hal yang pertama yang memang itu jadi concernnya kami gitu ya. Jadi ketika kita menulis skrip pun dengan Lele dan diskusi terkait treatment bersama dengan Bang Eca, hal pertama yang kita juga diskusikan dengan stand koordinator adalah safety itu dulu. Gitu, yang penting safety, dan kita selalu bertanya sama tiap pemain, kamu aman nggak? Sakit nggak? Nyaman nggak? Kalau misalnya adegannya begini, ada yang sakit, ada yang benjol atau apa gitu. Umi benjol. Ada satu scene Umi benjol. Yang terbang Farah, yang benjol Umi. Tapi aku jatuh lagi dari motor kan. Tapi aku mau ngasih kali kejadian ini. Appreciation dulu buat Mbak Farah aku karena Mbak Farah sama sekali tidak menggunakan stunt woman ini. Jadi semua adegan yang kalian lihat itu semuanya beliau yang melakukannya. Siap, Cila, terima kasih Cila. Dan langsung berarti lanjut ya ke Feby Rastanti. Tepuk tangan untuk Farah dong, Feby Rastanti yang dimana di preskon sebelumnya kita tahu kalau kamu memerankan semuanya sendiri tanpa stunt. Dan tadi pada saat kita menonton, wow, ini yang tadi kayak ini beneran Feby sendiri, ini gimana? Yang mana yang paling berat menurut kamu? Padahal itu sulit loh adegannya, Feb. Silakan, Feb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Menjawab pertanyaan itu sebenarnya kalau adegan berat ada beberapa sih, kan adegan yang kayak final fight-nya juga lumayan. Tapi mungkin yang paling banyak memakan waktu dan secara teknis aku mesti agak belajar ya yang bagian Rukias. Gitu, karena kan nggak cuma kalau yang Rukia kayak aku pakai sling gitu segala macam, itu lumayan berat sih, harus dibolak-balik, terus shotnya juga kan banyak, itu lumayan sih. Berarti memang memberikan totalitas lebih dari 100% untuk film ini ya? Iya, jadi sebenarnya awalnya tuh udah disediain, terus aku tuh latihan bareng sama stunt woman-nya, karena kan gimana pun walaupun ada stunt woman, tapi aku juga harus bisa melakukan gerakan tersebut kan. Terus pas dilihat ternyata kayak bagusan Feby, maksudnya kayak Feby oke juga, gimana? Terus aku ngerasa ya udah kenapa nggak aku aja? Aku ngerasa aku akan membantu tim produksi juga dalam keseluruhan syuting, akan memudahkan juga, memperlancar, bikin syuting juga nggak jadi lebih lama. Menurut aku kayak ya udah deh, dan kayak ini challenge baru aja buat aku, jadi kenapa enggak? Yes, dan Feby Rastanti di sini sebagai Farah kan di highlight sebagai istri yang soleha.
Nah, ini pasti teman-teman penonton yang kita temui juga dari 7 kota kemarin dan yang akan mulai ditemui tanggal 14 besok adalah teman-teman juga yang mungkin dalam masa perempuan-perempuan yang banyak yang lagi menimbang atau bimbang menentukan pasangan untuk ke jenjang pernikahan. Ya kan juga minggu lalu Feby baru menikah, selamat Feby. Ini mungkin Mbak Farah. ya, jadi mungkin ada pesan dari Feby Rastanti dan dari Farah untuk perempuan-perempuan di luar sana menentukan pilihan sebelum menikah. Eh, kalau dari Farah yang pertama adalah jangan gegabah dan jangan buru-buru sih mengambil keputusan untuk menikah, karena kan sebenarnya menikah itu ibadah terpanjang ya seumur hidup, dan tentunya karena itu ibadah terpanjang ya tidak mudah. Jadi ya kalau bisa jangan terburu-buru dan gegabah dalam menentukan pilihan. Bukan cuma menentukan pilihan nikah atau enggak, tapi menentukan laki-lakinya juga, memilih pasangannya. Karena ya kalau kata orang-orang yang misalnya kita udah kenal setahun, 2 tahun, 3 tahun, pas udah nikah tuh bisa jadi orang yang jauh, a whole different person. Apalagi kayak misalnya Farah yang sebenarnya baru ketemu tuh beberapa kali, tiba-tiba dia udah sangat eager untuk pengen banget nikah gitu. Jadi itu sih salah satunya. Dan yang kedua mungkin ya tahu dulu visi nikah tuh apa, maksudnya tujuannya mau apa. Kalau misalnya Farah mungkin karena tujuannya surga, jadi dia udah tutup mata mau laki-lakinya yang mana kayak apa, pokoknya ada nih kesempatan tuh menuju surga. Walaupun sebenarnya kan sebijak-bijaknya nggak seperti itu gitu. Ya bijaknya menemukan pasangan yang emang visinya menuju surga juga seperti Farah. Jangan yang tiba-tiba ambisinya beda. Farah pengennya surga, ya ini ambisinya yang penting jadi bupati dulu. Kan nggak sinkron gitu loh kalau tujuannya nggak sama. Paling gitu sih. Siap, terima kasih Feby Rastanti.